Bismillahirrahmanirrahim. Subuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Salamangan jali karya berti. Yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Pariwisata Bali yang dalam hal ini diwakili oleh Wadir II, yaitu Bapak Dr. Iwayan Sukma Winaya Empar Empro. Yang terhormat Bapak Willy Brodosuriya dari Headway, serta seluruh mahasiswa semester 1 Poltek Parbali yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan sosialisasi tes English Proficiency Test ya EPT pada sore hari ini dalam keadaan sehat-sehat ya. Ibu Bapak dan mahasiswa yang saya banggakan, kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah awal bagi seluruh mahasiswa semester 1 untuk memahami pentingnya kemampuan bahasa Inggris sebagai bagian dari kompetensi utama di bidang pariwisata. Tes EPT ini nantinya akan menjadi salah satu indikator kemampuan bahasa Inggris mahasiswa Poltek Parbali. Dan hasilnya juga akan digunakan sebagai dasar untuk pembinaan dan peningkatan kemampuan berbahasa Inggris di semester-semester berikutnya. Perlu kami informasikan bahwa pelaksanaan tes EPT ini akan diadakan pada hari Jumat tanggal 24 Oktober. Saya ulang adik-adik, tes EPT ini akan diadakan pada hari Jumat pada tanggal 24 Oktober 2025 dan dilaksanakan secara online. Karena itu, melalui sosialisasi hari ini, diharapkan seluruh mahasiswa memahami baik mekanisme, format soal, serta cara pelaksanaan tes tersebut. Hari ini hadir bersama kita narasumber dari Headway, yaitu Bapak Willy Brodosuriya, yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai sistem dan pelaksanaan tes EPT secara daring. Ya. Namun sebelumnya marilah kita simak bersama sambutan sekaligus arahan dari Bapak Wakil Direktur Politeknik Pariwisata Bali, yaitu Bapak Dr. Iwayan Sukma Winaya Prabowo Empar Empro. Untuk Bapak Sukma, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Pastini. Yang kami hormati Bapak Willy Brodosuriya, Ibu Pastini selaku Kepala Unit Bahasa beserta tim Headway, serta yang kami banggakan seluruh adik-adik mahasiswa semester 1. Selamat siang dan salam dari Bapak Direktur yang kebetulan pada kesempatan hari ini belum bisa hadir bersama kita di tengah acara sosialisasi English Proficiency Test yang akan ntar disampaikan oleh Pak Willy Brodosuriya. Jadi adik-adik mahasiswa, untuk diketahui bahwa Pak mitra kita dari Headway dengan Bapak Willy Brodosuriya adalah mitra yang sudah cukup lama ya Pak ya, membantu kita dalam mengidentifikasi kemampuan bahasa Inggris adik-adik mahasiswa kita. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Pastini bahwa karena kita berkarir di dunia hospitality dan pariwisata ya adik, beserta dengan tuntutan zaman saat ini, bahasa Inggris itu menjadi hal yang sangat penting dalam dunia kerja ya, dalam dunia kerja, apalagi semakin kesini semakin banyak ada informasi mengenai bagaimana peluang-peluang dalam berkarir di industri hospitality dan pariwisata, apakah di dalam negeri ataupun di luar negeri ya. Banyak sekali ada model-model tes bahasa Inggris nanti yang secara perlahan adik-adik akan dalami dan mengenal ya, hingga nanti akhirnya pada semester terakhir harus disiapkan untuk sertifikasi tes adik-adik dalam berkarir di dunia industri. Nah, saat ini
kami dalam mewujudkan visi Poltekper Bali sebagai perguruan tinggi yang berdaya saing global, kami ingin sekali untuk memastikan kompetensi adik-adik dalam bahasa Inggris. Artinya kita ingin memastikan kemampuan adik-adik mahasiswa kita dari semester 1 saat ini. Sehingga nanti tidak kaget ketika dalam ujian ataupun sertifikasi bahasa Inggris pada semester yang akhir gitu. Jadi mohon kepada adik mahasiswa semua, kegiatan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, didengarkan, sosialisasi yang akan diberikan oleh Bapak Willy Brodo Surya beserta Ibu Pasti ini, sehingga kegiatan di hari Jumat nanti bisa berjalan dengan lancar, sehingga adik-adik juga bisa mengetahui kemampuan, kompetensi bahasa Inggris adik-adik, sehingga nanti bisa menjadi bekal kira-kira apa saja yang perlu disiapkan depannya. Seperti itu adik-adik ya. Jadi waktu berjalan begitu cepat, nanti tiba-tiba sudah masuk ke semester untuk internship atau magang gitu. Jadi siapkan diri dari sekarang agar bisa memiliki kompetensi tersebut. Sekali lagi, terima kasih Bu Pastini sudah selalu sangat kontinu dan konsisten memberikan ruang tumbuh kepada adik-adik mahasiswa kita. Dan terima kasih kepada mitra kami, Bapak Willy Brodo Surya yang selalu memberikan waktunya dan memberikan perhatiannya kepada lembaga kami. Dan akhir kata saya ucapkan selamat melaksanakan kegiatan sosialisasi ini. Semoga kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih dan mohon maaf tadi kalau saya lupa dalam memberikan sambutan di awal. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Ibu Pastini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sukma, Wakil Direktur Politeknik Pariwisata Bali, atas sambutan dan arahannya yang sangat menginspiratif. Ya. Baik, selanjutnya marilah kita ikuti bersama pemaparan materi sosialisasi tes EPT yang akan disampaikan oleh Bapak Willy Brodo Surya dari Headway. Kepada Bapak Willy, kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih waktunya. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa hadir pada hari ini kembali mendampingi adik-adik mahasiswa untuk sosialisasi kegiatan uji kompetensi bahasa Inggris. Pertama yang hormat ya, mahasiswa sudah yang hadir sudah hampir 500 ya, 400 sekian. Saya tidak lihat 482 ya. Ya, jadi diagendakan sesuai dengan rencana yang disampaikan oleh Ibu Pastini. Terdata ada 725 mahasiswa. Jadi mohon nanti keterlibatan adik-adik mahasiswa yang hadir saat ini untuk mungkin saat ini bisa menginformasikan pada rekan-rekannya begitu. Saya mengajak adik-adik sekalian untuk menyimak explainer sepintas tentang apa itu platform Headway Test. Kita coba saksikan selama 1,5 menit ya durasinya. Pada era modern yang semakin terbuka dan kompetitif, membuatmu harus mempersiapkan diri dan mengasah pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki. Mengkonfirmasi kompetensi yang kamu miliki melalui sistem tes yang modern dan terstandar akan membantumu mempromosikan keahlian yang kamu miliki kepada perusahaan idamanmu. Memperkenalkan Headway Test Platform, solusi jitu yang akan mendorongmu menjadi lebih kompetitif dan percaya diri. Headway Test adalah platform tes online yang modern, terstandar, dan jujur. Memiliki beragam materi tes seperti kompetensi kebahasaan, profesi, potensi akademik, dan kepribadian. Dikembangkan melalui riset dan referensi yang kredibel oleh para profesional, ahli psikometri, praktisi, dan akademisi, serta institusi dan asosiasi yang tergabung dalam Headway Testing Services. Headway Test adalah aplikasi multiplatform berbasis web sehingga dapat dengan mudah diakses melalui laptop, komputer, tablet, dan smartphone. Dengan kemudahan bisa mengerjakan tes dimanapun, Headway Test menggunakan sistem biometrik untuk memverifikasi test taker.
dan menggunakan AI Proctor untuk menghasilkan tes yang jujur dan valid. Kamu pun dapat melakukan tes di tempat secara langsung di Headway Test Center dengan memilih lokasi terdekat yang ada di areamu. Headway Test akan menampilkan hasil tes kamu secara cepat dan akurat beberapa saat setelah tes berakhir. Pilih tes yang kamu inginkan dari berbagai tes yang ada. Semakin banyak sertifikat tes yang kamu miliki akan menambah value-mu bagi perusahaan di masa mendatang. Tunggu apa lagi? Segera mulai buat akunmu di platform Headway Test untuk menemukan hal baru yang akan membantumu lebih kompetitif dan percaya diri. Headway Test, improving your inner competitiveness. Pada kesempatan ini, saya dibantu oleh tim Headway untuk menjelaskan, membantu adik-adik sekalian dari mahasiswa untuk memahami penjelasan singkat tentang produk tes yang akan ditempuh di platform Headway Test ya, yaitu Test of English Proficiency sebagai salah satu produk unggulan. Jadi bagaimana, apa itu TEP, kemudian bagaimana test structure dan tab scoring, ya, bagaimana model penilaiannya, termasuk dengan tips dan prosedur itu akan dijelaskan oleh Stanislaw Surya untuk melanjutkan penjelasan materi Test of English Proficiency yang akan ditempuh pada tanggal 24 nanti. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Willy atas kesempatannya. Selamat sore teman-teman mahasiswa, apakah suara saya terdengar? Ya. Baik, terima kasih. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke intinya. Background, apa itu Test English of Proficiency yang akan teman-teman ambil nanti pada tanggal 24 Oktober. Jadi, Test of English Proficiency adalah tes tersandar yang dirancang untuk mengevaluasi kemampuan komunikasi teman-teman dalam bahasa Inggris individu yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Jadi, tab ini sendiri sifatnya universal, bisa digunakan di negara-negara mana saja yang bahasa ibunya itu bukan bahasa Inggris atau non-English native speaker. Nah, setelah nanti teman-teman menyelesaikan tes, akan otomatis tergenerate sertifikat seperti yang ada di layar, di mana ada 3 bagian utama, yaitu ada real-time score, kemudian ada TOEFL dan TOEIC prediction, dan yang terakhir ada barcode anti pemalsuan. Nah, di atas sendiri, di bagian sini, jika teman-teman bisa melihat kursor saya, ini adalah data diri teman-teman yang otomatis tergenerate oleh sistem. Jadi nanti dalam aplikasi akan dijelaskan setelah ini, teman-teman akan diminta untuk mengisi data diri di portofolio, di mana dimohon untuk diisinya dan diperiksa dengan betul, karena jika nanti terjadi kesalahan informasi, itu ditanggung oleh teman-teman dan tidak bisa minta tolong diubah ke kami, seperti itu. Baik, selanjutnya untuk test structure. Jadi struktur Test of English Proficiency sendiri dibagi menjadi 2 pokok besar, yaitu listening section dan juga reading section, yang dimana masing-masing section ini dibagi menjadi 3 part. Untuk listening section, part pertamanya adalah fotograf dengan jumlah soal 10, di mana nanti akan disajikan gambar dan juga diperdengarkan 4 pernyataan. Teks pernyataan tidak akan ditampilkan. Yang kedua, yaitu question and response dengan jumlah soal 20. Nanti akan diperdengarkan pertanyaan diikuti oleh 3 pilihan tanggapan. Kemudian, ada listening comprehension dengan total soal 20. Dan nanti akan diperdengarkan dialog ataupun monolog, pendek saja, dan disajikan minimal 2 pertanyaan dengan masing-masing 4 pilihan jawaban. Jadi dari dialog dan monolog yang akan diperdengarkan nanti akan muncul 2 pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban. Lalu untuk reading section, yang pertama ada incomplete sentence dengan soal sejumlah 20. Yang dimana nanti akan ditampilkan kalimat rumpang atau kalimat tidak lengkap dan 4 pilihan kata atau frasa. Kemudian part 5 yaitu incomplete paragraph dengan jumlah soal 15, yang mana ditampilkan teks pendek yang meliputi beberapa kalimat rumpang. Diberikan 4 pilihan jawaban pada setiap nomor soal. Lalu yang terakhir di part 6 yaitu reading comprehensions dengan 15 soal. Bagian tes ini terdiri dari sejumlah bacaan singkat. Disajikan beberapa pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban di setiap soal.
Dan waktu untuk mengerjakan keseluruhan tes adalah 1 jam. Apakah sudah cukup jelas? Saya lanjutkan. Kita masuk ke dalam tab scoring. Jadi skor pada Test of English Proficiency yaitu listening and reading. Penilaian ditentukan oleh jumlah jawaban yang benar yang dikonversi menjadi skor berskala. Laporan skor akhir adalah penjumlahan dari skor listening dan juga reading dan total skor yang telah dikonversikan. Nah, yang penting dari scoring ini adalah tidak adanya sistem penalti. Jadi, jika teman-teman jawabannya salah, tidak akan mengurangi nilai. Jadi, tips pertama dari saya, jika teman-teman misalkan nanti terdapat kendala, kesusahan dengan soalnya, pilih saja. Jangan sampai ada nomor soal yang dikosongkan. Lalu, saat memulai dan muncul soal, sebaiknya teman-teman langsung saja pilih acak jawabannya, baru kemudian membaca soal dan memahami pertanyaannya. Karena tidak jarang juga karena mahasiswa ataupun pengambil tes itu terlalu fokus dengan soal dan juga jawaban, mereka tidak sadar tiba-tiba waktu soal tersebut habis dan terskip. Jadi jawabannya dalam section tersebut kosong. Demikian. Lanjutnya yaitu comparison score. Dalam EP, dalam platform Headway Test, kami menggunakan CEFR dalam penilaiannya, yaitu Common European Framework of Reference. CEFR diakui sebagai sebuah standar internasional untuk skala kecakapan berbahasa asing. Praktisi pengajar bahasa menggunakan CEFR sebagai referensi untuk desain kurikulum bahasa, pengembangan materi, dan perbandingan ujian yang berbeda seperti IELTS, Cambridge, POLETS, TOEIC, dan juga TOEFL, dan lain-lain itu juga menggunakan referensi CEFR. Nah, dalam CEFR level ini dibagi menjadi 3 predikat kunci utama yang besar, yaitu ada basic user, yaitu A1 atau A2, kemudian terdapat independent user, B1 atau B2, dan yang terakhir yaitu proficient user, C1 dan juga C2. Selanjutnya, kita masuk ke dalam prosedur tes. Nah, di sini kami telah menyediakan guidebook dalam bentuk PDF, yang dimana nanti linknya akan kami share ke dalam grup WhatsApp yang telah dibuat, baik sesi 1 maupun sesi 2. Nah, di sini nanti akan ada guidebook cara daftar akun, kemudian ada prosedur tes mandiri, dan juga prosedur untuk coba tes. Nah, kita lanjut terlebih dahulu. Ya, ini adalah tampilan profil jika teman-teman membuka platform Headway Test dengan platform handphone, yang dimana di sebelah kiri ini adalah tampilan jika teman-teman nanti menggunakan aplikasi Headway Test, yang dimana teman-teman download di Play Store maupun App Store. Sedangkan yang di kanan ini adalah tampilan jika teman-teman menggunakan platform handphone tetapi menggunakan media Chrome, menggunakan browser seperti itu. Nah, yang terpenting nanti, mohon teman-teman memastikan bahwa telah mengaitkan nomor WhatsApp ataupun email yang aktif. Nanti akan muncul di bagian sini kalau di aplikasi, dan di sini kalau menggunakan Chrome. Lalu dipastikan juga sebelum mengambil tes pada tanggal 24, indikator kelengkapan profil ini 100% atau sudah selesai. Karena jika belum 100% selesai, akan menghambat teman-teman dalam melaksanakan tes pada hari H nanti. Kemudian, pada platform Headway Test juga, kami menyediakan free mini test. Mini test untuk TEP, di mana mini test ini bisa menggambarkan Test of English Proficiency yang akan diteskan pada tanggal 24 nanti. Jadi ini seperti mini
tes mininya seperti itu, di mana teman-teman bisa mengaksesnya di headwaytest.com jika menggunakan browser, atau bisa cek di aplikasi Headway Test yang teman-teman download di App Store maupun di Play Store. Langkahnya adalah jika menggunakan laptop seperti contoh di sini, masuk ke menu coba tes free, kemudian pilih tes, lalu tekan mini TEP, kemudian lanjutkan coba tes free. Nah, tetapi diharapkan kepada teman-teman yang akan mencoba untuk melaksanakan mini tes, diharapkan memang sudah meluangkan waktunya dan bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan tesnya. Jangan sampai nanti teman-teman memulai, tapi ternyata dalam pengerjaannya teman-teman terdistract untuk melakukan hal lain, seperti tiba-tiba ada acara atau lain-lain, karena nanti jika tes ini tidak diselesaikan hingga sertifikatnya keluar, dapat menghambat pengerjaan real test. TEP itu sendiri akan diteskan tanggal 24 nanti. Jadi jika teman-teman memang berniat untuk mencoba mini tesnya, harap dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan juga hingga selesai. Selanjutnya, ini adalah alur tes pada tanggal 24 nanti. Yang pertama, teman-teman harus sudah mendaftar atau meregistrasi akunnya di platform Headway, kemudian nanti login, lalu membaca petunjuk teknis, dan juga mengcopy kode tes. Mengcopy kode tes dari file yang telah diberikan kepada teman-teman. Lalu, untuk jadwal dan pelaksanaannya, nanti setelah mendapatkan kode tes, harap nanti untuk copy kode tesnya itu betul-betul kode tes nama teman-teman. Jangan sampai salah mengcopy, karena itu nanti bisa membuat teman-teman repot sendiri. Kemudian setelah memastikan bahwa kode tesnya betul, masukkan kode tes, lalu nanti lihat jadwal tes. Ini terstruktur ya teman-teman. Jadi ini adalah flow system. Jadi tidak perlu pilih apa-apa, nanti sistemnya akan otomatis next sesuai tahapan berikut. Jadi nggak perlu dibingungin. Jadi nanti masukkan kode tes, lalu lihat jadwal tes, kemudian mulai tes. Lalu nanti ada pemeriksaan perangkat, seperti kamera, izin kamera, dan lain sebagainya. Lalu mengerjakan tes. Setelah tes selesai, akan muncul screen berikan ulasan dan saran. Setelah teman-teman memberikan ulasan dan saran, otomatis nilainya akan keluar dan sertifikat akan otomatis tergenerate dan dapat teman-teman unduh nantinya. Selanjutnya, nah, teman-teman nanti akan mendapat file seperti ini, di mana ada nama teman-teman dan juga kode tesnya. Pastikan, seperti yang telah saya sampaikan, kode tes yang di-copy adalah benar-benar kode tes punya teman Anda sendiri. Jangan sampai salah copy kode temannya. Lalu yang kedua, paste kode tes pada kolom masukkan kode tesmu. Nanti di platform, silahkan teman-teman mencari halaman ini, di mana tempat untuk menempelkan kode tes. Tempelkan saja di sana, lalu tekan mulai tes. Kemudian, setelah teman-teman menekan mulai tes, akan muncul notifikasi berhasil membuat jadwal tes. Setelah itu, nanti pada menu jadwal tes, otomatis akan muncul jadwal tes teman-teman, yaitu Test of English Proficiency pada Jumat 20 Oktober 2025. Dan nanti akan muncul tombol yang akan datang. Dan tombol ini pada tanggal 24 nanti akan berubah menjadi tombol mulai tes. Biasanya berubah 5 menit atau 10 menit sebelum jadwal tes berlangsung. Selanjutnya, petunjuk teknis. Baik, yang pertama, karena kita menggunakan platform ini digital dan online, pastikan perangkat yang teman-teman nanti gunakan telah memiliki koneksi internet yang cukup. Baik kuotanya cukup atau kecepatan Wi-Fi-nya. Yaitu yang kedua, pastikan kuota internet cukup dan kecepatan akses internet tidak kurang dari 2 Mbps.
Jadi mungkin teman-teman sebelum mengambil tes bisa coba speed test terlebih dahulu untuk memastikan kecepatan internet teman-teman tidak di bawah standar 2 Mbps. Kemudian yang ketiga, pastikan hardware atau software perangkat teman-teman berfungsi sempurna, termasuk dengan audio speaker. Karena nanti tesnya juga ada listening section, pastikan speaker perangkat teman-teman tidak bermasalah, atau teman-teman bisa menyediakan earphone sendiri, demikian. Lalu yang keempat, pastikan browser teman-teman terupdate, paling baru sudah update, dan direkomendasikan menggunakan Chrome. Jadi karena device itu kan beragam, ada yang iOS, iPhone, Android, kemudian laptop ada Windows, kemudian ada macOS juga. Dan platform kami paling optimal jika digunakan dengan browser Chrome. Jadi dimohon nanti teman-teman yang berencana untuk tes dengan browser, pastikan menggunakan Chrome. Jangan menggunakan Microsoft Edge ataupun Safari. Lalu, setelah mengikuti atau mengerjakan tes, tidak diperkenankan membuka browser atau aplikasi lainnya. Sistem akan memberikan peringatan bila terjadi aktivitas di luar prosedur. Yang terakhir, pastikan teman-teman memilih tempat dan lingkungan yang mendukung untuk melaksanakan tes. Baik. Jadi, jika nanti jadwal tes telah terbuat, mohon juga dipastikan bahwa zona waktu yang ada di sini, zona waktu tesnya itu adalah sesuai dengan keberadaan teman-teman sekarang. Jika teman-teman nanti mengambil tesnya saat berada di Bali, berarti pastikan zona waktunya yang muncul adalah WITA. Jika zona waktunya salah, misalkan teman-teman di Bali tiba-tiba, tetapi yang ditunjukkan nanti di platform di gadget teman-teman adalah WIB, itu kan berarti tidak sesuai. Nanti ini akan bisa menghambat berlangsungnya tes yang teman-teman laksanakan. Jadi untuk solusinya, pastikan perangkat yang digunakan menerapkan zona waktu lokal dengan cara buka pengaturan perangkat, lalu cari settingan jam atau waktu, rubah atau update sesuai zona waktu lokal teman-teman. Kemudian selesai. Jika sudah, teman-teman bisa cek lagi di platformnya apakah sudah berubah mengikuti zona waktu lokal teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya, cara mengerjakan tes. Baik, jadi setelah teman-teman nanti mengcopy kode, masukkan kode tesnya, lalu tekan mulai tes, maka akan muncul notifikasi berhasil membuat jadwal tes, yaitu lihat jadwal tes. Otomatis akan diarahkan ke halaman jadwal tes. Jadi setelah teman-teman memasukkan kode tes, ikuti saja flow sistemnya dan akan otomatis dibawa kepada halaman jadwal tes. Selanjutnya, tata cara mengerjakan tes. Lanjutannya yaitu setelah jadwal tes, ini yang tadi adalah menunggu tanggal 24, nanti akan berubah menjadi mulai tes. Kemudian tekan saja mulai tesnya, lalu akan ada peringatan browser. Demi kelancaran tes, direkomendasikan menggunakan browser Google Chrome versi terbaru. Tekan saja ya dan mulai. Selanjutnya, lakukan double check pada data profil. Baik, saya lanjutkan. Lakukan double check pada data profil. Seperti yang sudah saya terangkan di awal, bahwa dalam sertifikat nanti data diri yang muncul adalah data diri yang teman-teman isikan dalam platform Headway Test. Jadi mohon dipastikan dengan betul data yang teman-teman masukkan itu valid dan tidak ada terjadi kesalahan ketik. Karena data tersebut akan otomatis tergenerate dari sistem menjadi sertifikat. Seperti itu.
Selanjutnya adalah perizinan kamera. Nah, jika kamera tidak berfungsi atau layar kamera masih hitam, silakan tekan tulisan memiliki masalah dengan kamera. Nantinya akan diarahkan mengatur perizinan pada kamera browser. Tetapi hal ini tidak akan terjadi jika dari awal teman-teman langsung menekan allow atau memberikan izin kepada kamera. Jadi jika nanti tiba-tiba muncul permintaan izin kamera, mohon langsung diberikan izin supaya teman-teman tidak kerepotan untuk mencari settingannya lagi jika teman-teman tidak sengaja misalkan menekan block atau tidak memberikan izin. Seperti itu. Karena selama ujian nanti kamera akan selalu hidup untuk men-tracking teman-teman. Jadi diusahakan juga selama ujian posturnya itu betul, karena itu akan menjadi portofolio teman-teman nanti yang bisa di-track dari QR code dari sertifikat. Kemudian setelah itu akan muncul confidential agreement, di mana perjanjian kerahasiaan soal dan juga informasi dan penunjuk teknis pengerjaan tes. Nah, jika teman-teman nanti di hari H masih sedikit bingung akan tesnya, bisa dibaca kembali sebelum tes itu akan dikeluarkan, petunjuk teknis pengerjaan tesnya. Selanjutnya, pastikan layar kamera tidak hitam dan menampilkan gambar wajah Anda dengan jelas. Lalu ambil selfie. Ya, seperti yang saya sudah sempat singgung, kamera selama tes itu akan aktif. Jadi diharapkan teman-teman untuk sadar akan postur tubuhnya, karena jangan sampai nanti kamera teman-teman menghadap langit-langit atau wajah teman-teman tidak masuk kamera, karena ini nanti bisa di-track di sertifikat. Terdapat QR code, di mana jika di-scan QR code tersebut bukan hanya menampilkan e-sertifikatnya, tetapi di bawahnya akan terdapat track foto teman-teman selama menjalankan tes tersebut. Jadi jika apalagi ini kan menjadi portofolio teman-teman nanti di masa depan, misalkan nanti skor teman-teman bagus tapi ternyata saat dicek background kamera teman-teman selama mengerjakan tes itu tidak ada atau postur teman-teman tidak baik, bisa saja disinyalir terjadi kecurangan. Seperti itu. Selanjutnya adalah indikator selama tes berlangsung. Jadi saat teman-teman tes nanti tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan di laptop ya teman-teman. Tampilannya akan seperti ini, di mana indikator yang pertama ini adalah indikator nomor soal. Jadilah soal keberapa dari total soal yang ada dalam tes tersebut. Lalu yang kedua, ini adalah waktu soal secara keseluruhan. Keseluruhan waktu tes teman-teman nanti akan ada di sini. Kemudian yang ketiga yang berwarna hijau ini adalah waktu per soal. Jadi waktu satu soal adalah yang ada di sini. Dan waktu total semua soal adalah yang biru ini. Dan untuk waktu per soal ini akan berubah menjadi warna merah jika sudah tersisa waktu 5 detik. Lalu yang keempat, di sini adalah menu progres pengerjaan soal teman-teman. Lalu yang terakhir, yang nomor 5, ini adalah monitor peserta tes. Jadi teman-teman nanti selama ujian bisa mengecek apakah posturnya sudah bagus dilihat di kamera dari indikator kelima ini. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana jika kendala akses pada perizinan kamera? Nah, karena jika kamera ini tidak diberikan akses, maka tes akan tidak bisa dilaksanakan. Sistem akan menolak untuk memulai tes. Jadi, mohon saat terdapat notifikasi muncul perizinan kamera, langsung diberikan akses. Dibaca benar-benar dan tekan diberi izin. Karena jika tidak sengaja misalkan tertekan menolak memberikan akses, maka cukup ribet untuk mengaktifkannya kembali. Jika browser, teman-teman bisa ke tombol yang ada pada layar, yang ada di atas
layar laptop, kemudian masuk ke kamera, lalu berikan izin. Ubah perizinan atau permission dari kamera, mikrofon, dan notification menjadi allow. Dan jika di handphone, teman-teman bisa masuk ke pengaturan handphone masing-masing dan bisa mencari izin aplikasi untuk mengaktifkan izin kamera. Seperti itu. Selanjutnya, setelah teman-teman berhasil menyelesaikan tes sampai akhir, maka akan muncul layar berikan ulasan selagi sertifikat teman-teman di-generate oleh sistem. Nah, setelah tes selesai dikerjakan, jangan lupa memberikan ulasan dan saran sebagai acuan kami dalam meningkatkan mutu dan kualitas tes. Jadi nanti teman-teman ada muncul emoji, lalu ada bintang yang bisa teman-teman isi, kemudian ada tulis ulasan. Kami harap saat teman-teman menulis ulasan, cukup menggunakan kata-kata dan diketik saja. Tidak usah, jangan sampai diberi emoticon. Karena jika memberi emoticon di tabel tulis ulasan, kadangkala menghambat sistem untuk mengenerate sertifikat teman-teman. Seperti itu. Nah, setelah selesai mengisi feedback, maka akan otomatis muncul predikat, nilai, dan juga sertifikat TEP teman-teman. Lalu nanti akan muncul tombol unduh sertifikat. Tapi jika misalkan teman-teman tidak mau mengunduh juga, tidak masalah karena sertifikat ini akan selalu tersedia di platform Headway Test dengan menggunakan login akun yang terdaftar yang teman-teman gunakan untuk mengerjakan tes. Semisal teman-teman membutuhkan sertifikat kembali dan lupa dulu mengunduhnya, disimpan di mana, teman-teman bisa login kembali ke akun Headway, ke platform Headway dengan akun yang teman-teman gunakan untuk mengerjakan tes ini, maka akan tersimpan di aplikasi sertifikat-sertifikat yang pernah teman-teman ambil dan kerjakan di platform Headway. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sebelum saya memberikan beberapa tambahan? Baik, mungkin demikian dari saya. Jika ada tambahan dari Bapak Willy, dipersilakan saya kembalikan ke Ibu Christine. Jadi itu intinya ya, kita berupaya untuk melakukan segala sesuatunya yang terbaik, melakukan persiapan supaya dengan kegiatan ini adik-adik mahasiswa akan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, ya, meningkatkan kompetensi diri dalam meningkatkan daya saing ke depan, begitu. Jadi akhir kata, kalau memang ada hal yang kurang, salah-salah kata kami mohon maaf, ya. Semoga sukses selalu untuk adik-adik mahasiswa. Waktu kami kembalikan kepada Ibu Pastini. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Willy Surya atas penjelasan dan arahannya yang sangat bermanfaat. Ya. Semoga seluruh mahasiswa semester 1 dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk mengikuti tes EPD pada tanggal 24 Oktober 2025 mendatang. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, terutama pada jajaran pimpinan, narasumber, serta seluruh mahasiswa yang telah hadir dengan antusias. Semoga kegiatan sosialisasi ini memberikan pemahaman yang lebih baik dan motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kemampuan bahasa Inggris sebagai bekal utama di dunia pariwisata yang semakin kompetitif. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi tes EPT secara resmi kami nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh peserta. Sampai jumpa pada kesempatan atau pelaksanaan tes EPT minggu depan. Tetap semangat dan selamat berlatih. Selamat sore adik-adik. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih Bu, mohon izin. Terima kasih, Bu. Terima Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu.
Warjaya Oke, selamat Bu. sore Ibu, kasih. Sudah semuanya kembali. Selamat sore.